Ini masalah yang penting ya bagi generasi saat ini. Fenomena yang ada begitu banyak generasi-generasi saat ini yang harusnya mereka sudah menjadi tulang punggung bangsa, tapi mereka masih menjadi beban bangsa ini. Inilah generasi mogol. Maka tugas kita terutama orang tua ya, dengan mengembalikan kepada hakikat anak-anak kita sebagai manusia, maka kita mendidik mereka juga sebagaimana hakikat mereka sebagai manusia, yaitu marilah kita selalu mengakui kepada anak-anak kita potensi-potensi mereka. Kita tidak selalu curiga dengan mereka. Kita mempercayai bahwa mereka itu adalah generasi-generasi yang jujur. Kita sampaikan kepada mereka. Ya, bukan hanya kita pendam, tunjukkan kepada mereka bahwa kita mengakui bahwa mereka hebat. Berikan trust kepada mereka dengan tanggung jawab. Contoh misal, ketika ada kegiatan misal panitia pembangunan di kampung di tingkat RT, kita libatkan anak-anak kita. Janganlah kita merasa bahwa mereka belum mampu, yakin bahwa mereka mampu, karena mereka sudah dewasa setelah balik. Ya, mereka sudah balik semua dan mereka sejatinya sudah dewasa dan diberi tanggung jawab. Kemudian juga mungkin dalam urusan-urusan rumah, urusan keluarga, berilah ya mereka tanggung jawab yang penting. Sebagai contoh misal, mendatangi seorang relasi dari perusahaan orang tuanya. Berikan kepercayaan kepada anak kita yang sudah balik tersebut ya, dengan tugas yang penting untuk anak-anak kita. Misal sebagai contoh, seorang ayah memberitakan kepada anaknya, ini adalah klien atau orang penting. Ayah berharap bahwa dia akan menjalin kerjasama dengan usaha kita. Maka tugas ini saya serahkan kepadamu karena ayah percaya kamu mampu. Nah, ini adalah termasuk bentuk trust atau kepercayaan atau keyakinan atau pengakuan kepada anak kita. Ini sangat perlu untuk mendidik mereka agar mereka segera mandiri, segera akil. Hal ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW itu ingin dibunuh oleh kaum Quraisy. Akhirnya Nabi SAW itu keluar dari rumah beliau yang dijaga ketat oleh orang-orang kafir Quraisy, digantikan posisi di tempat tidur beliau itu digantikan oleh seorang pemuda, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini adalah tugas yang sangat penting dan berbahaya. Namun Nabi SAW dengan penuh kepercayaan memberikan tugas ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang waktu itu beliau masih muda belia. Ini antara lain untuk mendidik seseorang atau anak untuk menjadi lebih mandiri, lebih cepat dewasa mentalnya. Jadi intinya dengan pengakuan dan pembersamaan ini kita bisa mendidik anak-anak kita dan memberikan anak kita. Sering sekali kita di dalam memperbaiki kenakalan remaja, di dalam memperbaiki kenakalan anak-anak kita atau mendidik anak-anak kita terjebak pada 3 keadaan. Ya, maka ada beda tipis antara mendidik, membiarkan, dan memaksa. Apa bedanya? Kalau kita di dalam mendidik anak kita itu dengan pengakuan dan pembersamaan, dua-duanya kita lakukan, maka itu yang dinamakan pendidikan. Tetapi apabila kita hanya mengakui saja bahwa anak kita condong kepada kebaikan tapi tidak membersamai, ini namanya pembiaran. Hanya mengakui bahwa condong kepada kebaikan, kamu jujur tapi nggak pernah dibimbing, nggak pernah diberi nasihat, nggak pernah didengar apa ceritanya dan sebagainya, ini namanya pembiaran. Ya, pembiaran namanya. Kemudian apabila kita tidak mengakui anak kita, seolah-olah bahwa anak kita itu condong kepada ketidakjujuran. Anak kita kalau tidak kita awasi pasti dia akan berbohong, akan curang. Anak kita kalau tidak kita proteksi pasti dia nakal. Kita hanya membersamai saja, selalu mengawasi mereka, mendampingi mereka, tapi tidak mempercayai bahwa anak memiliki kecondongan, memiliki potensi yang unik beda dengan orang tuanya. Maka ini bukan pendidikan, ini namanya adalah pemaksaan. Maka jangan sampai kita terjebak di sini antara pembiaran dan pemaksaan. Yang dua-duanya itu sebenarnya adalah
sesuatu yang kadangkala kita sebut pendidikan. Ya, mendidik itu berarti memaksa mereka, mengawasi mereka, menjaga mereka, seolah-olah mereka tidak memiliki potensi yang condong kepada kebaikan. Seolah-olah mereka itu adalah anak yang seperti kertas putih yang kosong, sehingga orang tua protektif ini namanya condong kepada pemaksaan. Jadi ini ya Bapak Ibu, para pendidik, para pendengar semuanya. Jadi kesimpulannya, marilah kita selalu berilah pengakuan kepada anak-anak kita terhadap potensi mereka, kecondongan mereka kepada tauhid, kepada belajar, kepada potensi yang unik, yaitu bakat-bakat mereka yang unik. Di samping itu, marilah kita selalu bersamai mereka. Ya, ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani. Ketika kita di depan mereka kita jadi teladan, ketika kita bersama mereka kita bisa memberikan contoh, menjadikan ide, ya, kita berkarya bersama mereka, kita mendengarkan mereka, melindungi mereka, membimbing mereka. Ketika kita berada di belakang mereka, kita memotivasi mereka. Maka dengan dua cara ini insya Allah Ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memperbaiki generasi-generasi yang mogol, generasi-generasi yang setengah matang, generasi-generasi yang harusnya sudah menjadi tulang punggung bangsa tetap menjadi beban bangsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita. Maka yang bisa kita lakukan, yang terpenting adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi kita, metode pendidikan yang paling ampuh bagi kita, yaitu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian yang saya sampaikan, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah dari saya pribadi dan setan. Selanjutnya, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing dan mengampuni dosa-dosa kita dalam kita mendidik anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.